Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yaitu terima kasih Mas Abimarda ini sudah disampaikan, kemudian juga terima kasih undangannya, terutama saya sudah diajak belajar lagi ini ke guru-guru saya di sini, terutama Bu Nini ini kan. Jadi saya ikut banyak belajar tadi juga Mas Jingga ini dari Banyuwangi ini juga menarik isunya juga Stajen itu yang ditendang-tendang kemarin itu ternyata ada di prasasti, kemudian tadi dibahas sedikit diulas Mas Abi. Jadi saya pikir nanti kita lanjut diskusi. Untuk sebelumnya mohon maaf saya masih belum bisa share screen ya karena belum jadi co-host apa ini? Apakah saya? Ini saya sudah baru share. Saya izin share screen, guys. Nah, ini biar nanti nggak lihat muka saya terus saja. Nah, jadi saya itu sebenarnya kalau berbicara masalah epigrafi itu lama sekali dan belajarnya itu belajar secara agak-agak ngawur gitu loh. Saya ini sekaligus pengakuan dosa gitu ya, separuh-separuh pengakuan dosa gitu. Karena yaitu saya dulu ketika belajar dan di tingkat sarjana, saya itu belajar tanpa dukungan formal, ilmu-ilmu bantu gitu ya, seperti arkeologi, epigrafi ketika belajar sejarah khususnya Majapahit masa-masa akhirnya begitu. Ya walaupun kemudian saya ya sit in di beberapa kelas termasuk ke kelasnya Bu Nini gitu kan, walaupun juga bukan mahasiswanya gitu kan, tapi ya beginilah jadinya gitu kan. Nah saya pikir kemudian ini menarik saya jadikan studi kasus kira-kira dekolonisasi itu seperti apa gitu kan, dan prakteknya itu apa gitu. Dan apakah ini saya ingin coba bongkar kembali gitu ya, sebelum karya saya diolok-olok orang lain, saya mengolok-olok karya saya sendiri. Terutama dengan pendekatan yang hari ini banyak dibicarakan orang terkait isu-isu dekolonisasi gitu ya, dan seperti apa sih khususnya masa depan kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah dekolonisasi terkait studi epigrafi, lebih khusus lagi karena saya cuma pengalamannya terkait Islam gitu kan yang saya bahas, ya saya bahas cukup yang Islam saja karena ini yang pernah saya lakukan sebelumnya. Ada 3 bagian ini, nanti Mas Abimarda ini mohon nanti saya diingatkan kalau saya ini kelamaan ini. Biasanya kalau sejarawan itu, karena saya terlatihnya sebagai sejarawan, jadi sebagai tukang dongeng gitu. Nah, kalau tukang dongeng itu kan parahnya kalau sudah dongeng itu, kadang dongeng itu kalau nggak tidur itu nggak selesai. Nah, jadi nanti mohon diingatkan kalau kelamaan. Jadi ada 3 bagian dari presentasi saya malam ini di Indonesia. Jadi bagaimana efek atau impact setelah Belanda khususnya melalui Perdana Menterinya langsung, kepala pemerintahannya minta maaf terkait riset yang baru-baru ini dilakukan dan beberapa upaya yang telah dilakukan ini. Dan terutama apa sih kemudian dari permintaan maaf itu kita efek terutama ke bidang kita. Nah, saya sendiri sangat merasa terhormat sekali bisa diajak diskusi di kelompok PAI ini sendiri yang benar-benar ini kan kita serius nih dalam membahas ini dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan juga. Ada secara umum selain pengetahuan kita juga butuh dalam diskusi kecil semacam ini bisa fokus terkait masalah juga kebudayaan. Nah, maka itu apa efeknya buat kita dan seperti apa kita lakukan. Nah, ini yang berikutnya langsung aja, kalau yang tadi abstrak isunya Mas Yan, saya coba kaitkan dengan ya tadi apa yang prakteknya langsung dengan membongkar istilahnya tulisan saya sendiri gitu loh. Jadi dan apa efek kedepannya gitu kan. Nah, perkara restitusi kemudian yang lain-lain, nah ini tadi seperti yang disampaikan Mas Abi sebelumnya bahwa terkait permintaan maaf Belanda, sebenarnya sebelum Perdana Menteri Belanda, Minister Presidennya Mark Rutte itu meminta maaf atas kekerasan yang masif, terstruktur dan sistematis selama periode 45-49, sebenarnya sejak tahun 2017 itu sudah ada tren gitu kan,
di kalangan negara-negara Eropa, khususnya di Jerman, Prancis, dan kemudian baru terakhir-terakhir diikuti Belanda untuk membuat struktur khusus gitu ya, atau mengkaji kebijakan khusus apa nih yang harus kita lakukan terkait koleksi-koleksi yang kita dapatkan, koleksi-koleksi kebudayaan yang ada di museum-museum terutama atau di institusi-institusi publik yang didapatkan pada era kolonisasi mereka gitu kan. Dan secara umum negeri-negeri barat sendiri sudah sangat malu terhadap masa lalunya ya isu kolonisasi. Seperti misalnya Belanda hari ini sendiri tidak lagi pernah terutama di berbagai museum-museum besar ya, museum publiknya itu menggunakan istilah masa kejayaan Belanda. Jadi bahkan kursi guru besar terkait sejarah nasionalisme Belanda atau sejarah Belanda sendiri itu sudah dihapuskan. Jadi sudah tidak ada lagi kursi guru besar sejarah Belanda, itu sudah tidak ada di semua universitas Belanda. Nah ini ya menurut mereka itu ya tadi banyak sekali hal-hal yang memalukan. Di satu sisi ada masa keemasan, tapi di satu sisi ada di dalam masa keemasan itu juga ada eksploitasi yang luar biasa, eksesif, dan termasuk di Nusantara. Nah, tapi sayangnya untuk di bidang kebudayaan, nah ini biasanya di mana-mana kebudayaan ini selalu datangnya belakangan gitu, termasuk yang di Eropa sendiri gitu ya. Terkait isu kebudayaan sendiri barusan kayak itu tadi 2017 muncul, dan Perdana Menteri melalui Menteri Pendidikan, Sains, Pengetahuan dan Kebudayaan itu membentuk satu tim ahli khusus ya, ibarat kalau mungkin di Indonesia tim ahli cagar budaya gitu ya. Ini yang khusus untuk membahas kira-kira seperti apa gitu kan. Dan di dalam tim ini sendiri menariknya tidak hanya para akademisi yang terlibat, dan tidak hanya praktisi kebudayaan yang terlibat, tapi juga dilihat dari komposisinya juga terwakili oleh beberapa tokoh ya dari masyarakat yang dulu dianggap pernah dijajah gitu ya, termasuk Suriname kalau untuk konteks Belanda itu Belanda dan Indonesia gitu. Tahun lalu mereka mengeluarkan ini advisnya ini, tapi sayangnya kan pemilu itu ya setelah itu. Nah setelah pemilu sementara terhenti nih. Tapi yang jelas salah satu poin penting dari advis ini, rekomendasi resmi dari tim ahli ini adalah bahwa ketika ada satu kelompok atau pewaris barang atau benda atau apapun yang diambil gitu kan di masa penjajahan itu, ketika diminta harus dikembalikan tanpa adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu yang muncul di sini. Jadi tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalnya saya mau minta gitu, misalnya ini ada fotonya yang saya nih gitu kan, fotonya yang saya yang sekarang disimpan gitu kan, ini diambil, dirampas misalnya gitu kan, dan saya berhak ngambil ini kan. Terus tidak boleh ada pertanyaan dari museum yang tempat di Belanda itu, siap nggak sih Kak museum atau kamu menyimpannya, jangan-jangan nanti kamu jual lagi gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, sudah memang sudah bukan haknya gitu kan, jadi akan dikembalikan begitu saja gitu. Jadi ini advisnya yang apakah ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Kebudayaan yang baru, nah ini masih belum ada kabar. Nah, menariknya paralel dengan itu gitu kan, ada institut lain, ini institut untuk ya perang itu, NIOT itu yang termasuk kemarin revolusi, kemudian juga Stichting National Museum World Culture, di mana Volkenkunde gitu kan, Tropenmuseum itu masuk dalam manajemen itu, masuk dalam manajemen yayasan itu, di mana ya tentu saja baik Volkenkunde maupun Tropen itu barang-barang kolonial banyak sekali, terutama dari Indonesia jelas banyak, dan semua museum itu bikin proyek penelitian inisial awalan gitu ya. Gimana sih cara kita tahu bahwa barang ini memang layak kembali atau enggak gitu kan, istilahnya kalau memang diambil secara di masa kolonial, apa konteksnya memang dirampas atau jangan-jangan ini hadiah gitu loh. Nah kalau hadiah efeknya apa juga sama gitu kan, ketika advis yang tadi, oh hadiah kok, ini hadiahnya kakekmu misalnya ke Ratu Belanda gitu kan, nah kok tiba-tiba diminta lagi, oh itu kan jenenge nanti
orang Jawa itu nggak ilok itu ya. Oh, hadiah kok dijaluk lagi gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah ini juga sama idenya adalah dengan melibatkan kedua belah pihak. Saya pikir juga Bu Nini juga sering pasti dihubungi sama salah satunya yang terlibat ini banyak juga peneliti-peneliti yang masih muda dan juga salah satunya juga ada yang pembimbing saya juga masuk di sini di dalam proyek ini dan ya, harusnya ini membuka pintu kembali bahwa ada berbagai macam kemungkinan riset dan terutama mereka pasti meminta adanya kolaborasi. Jadi kalaupun misalnya pihak Belanda mau meriset sesuatu, mereka peneliti itu tidak akan dapat anggaran, peneliti Belanda tidak akan dapat anggaran kalau tidak punya kolaborasi dengan masyarakat atau kelompok akademisi objek, terutama terkait masalah ini yang ditelitinya. Nah, saya pikir ini juga kesempatan yang sangat besar sekali lagi karena ternyata ya yang awalnya gitu ya saya pikir akhirnya saya buat tulisan itu beberapa kali dan ini tulisan saya terakhir gitu kan di media Indonesia yang tahun sebelumnya di Jawa Post dan Kompas cuman yang awalnya dulu saya pikir itu cuman apa namanya ya itu kita bisa langsung aja cuman masalah restitusi cuman masalah pengembalian dan ternyata lebih dari sekedar itu gitu ya dan banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya adalah yaitu produksi pengetahuan bersama dan itu tadi membongkar dekolonisasi membongkar apa ya namanya isu-isu terkait dekolonisasi yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan kedua belah pihak lebih lanjut jadi tidak hanya sekedar ngambil termasuk kalaupun nanti di sini tetap di sini representasi itu sebenarnya juga masalah ya karena misalnya ini tapi nanti mungkin bisa kita bicarakan di tempat lain gitu ya tapi masalah representasi ini juga banyak yang pihak memandang kita ternyata kenapa sih harus dekolonisasi ya ternyata kita nggak pernah jauh dalam merepresentasikan kebudayaan Indonesia di luar atau di dunia itu dengan apa yang dipresentasikan negara kolonial Hindia Belanda. Jadi ini masalah gitu loh. Contoh kasus apa? Misalnya ketika Museum Volkenkunde representasi Indonesia dalam Museum Volkenkunde sama persis dengan representasi yang direpresentasikan pemerintah Hindia Belanda di situ ketika zaman penjajahan. Itu kan lucu. Ya kan dengan dominasi arca-arca Singosari gitu loh. Nah ini menurut banyak pihak sih masalah gitu ya. Walaupun menurut saya sendiri, menarik ya waktu itu gitu. Tapi misalnya kayak apa ada Mbak Ajeng gitu ya dari UI juga yang belajar museologi gitu kan itu juga ternyata masalah loh itu. Saya juga baru ya masalah ya gitu ya. Misalnya ini kenapa kok nggak berubah gitu loh representasinya walaupun kita sudah merdeka. Bahkan lebih jauh lagi misalnya untuk kasus Papua gitu ya. Papua itu sempat kemarin Volkenkunde itu bikin pameran dan menurut pameran apa ya pameran temporer bukan permanen ya di dalam pameran temporer itu disebutkan bahwa Papua itu ada dalam kolonisasi Indonesia saat itu ya menarik kan itu jadi ini banyak hal sebenarnya yang menjadi PR kita bersama. RMS Mas. Betul, Bu Nini. Nah, makanya ini itu tadi. Ini kita apalagi saya juga sebelumnya belum banyak membahas itu gitu ya. Kemudian cuma Jawa dan ternyata ya itu tadi banyak hal di luar kita, di luar saya terutama yang saya tahu itu terutama Indonesia Timur, Aceh juga misalnya itu yang perlu apa juga mendapat sentuhan, terutama representasi di luar gitu kan. Nah, ini masalah representasi ini kemudian nah ini saya masuk ke topik kedua yang agak lebih abstrak gitu ya, di mana rata-rata kalau kita ngomong apa namanya masalah dekolonisasi kita selalu terpaku pada karya ini. Ini memang sangat influensial, sangat besar Edward Said ya, orientalisme gitu ya. Karena juga dia sendiri juga orang Timur Tengah kemudian menjadi pengajar di universitas sangat bergengsi di Barat, kemudian menulis tentang keburukan Barat. Nah, tapi sayang sekali ya itu tadi karena kita terpaku pada teks besar ini gitu kan. Jadi seolah-olah Barat dan Timur ini ya sama aja gitu. Ini produksi pengetahuan yang ala kolonial yang sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu ya. Cuman yang dulu itu penjahat tiba-tiba jadi pahlawan. Yang dulu pahlawan tiba-tiba jadi penjahat ya. Cuman bolak-balik gitu aja atau kalau dalam apa namanya hari ini cancel culture itu ya yang lagi ngetren gitu ya di barat atau yang misalnya banyak misalnya apa terkait patung apa namanya Jan Pieter Zoon Koen itu ya
Kalau yang di Jakarta kan sudah dijatuhkan. Nah, di sini kemarin itu dijadikan sasaran vandalisme juga gitu kan. Tapi apakah kemudian dengan menjadikan Ju Pikun itu penjahat misalnya gitu, apakah menyelesaikan masalah juga gitu kan. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan terkait isu dekolonisasi. Padahal kita sendiri, nah ini kadang-kadang juga terutama salah satu kelemahan kita ya sebagai terutama sarjana-sarjana dari Indonesia ini, bahwa ternyata kita sebenarnya juga punya loh teori dekolonisasi yang sebenarnya sudah digagas oleh orang kita sendiri, misalnya kayak Bung Karno itu kan. Bung Karno kan selalu terkenal sama Trisaktinya itu ya. Jadi pidato Trisakti Bung Karno sendiri sebenarnya kan juga sangat dipengaruhi oleh Menteri Pendidikan Pengajaran Kebudayaan saat itu, yakni Raden Priyono, itu Mendikbud terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia itu kan. Jadi apa yang disebutkan dalam Trisakti Bung Karno itu kan kita sering lupa gitu, bahwa pada saat itu memang Indonesia atau negara merdeka, dia bicara konteks Asia Afrika, harus berdaulat secara politik. Ya memang semua secara merdeka mereka semua sudah berdaulat tuh politik, tapi apakah mereka sudah berdikari secara ekonomi gitu kan? Dan yang lebih penting lagi, apakah mereka sudah berkepribadian dalam kebudayaan? Nah, ini yang panggilan ini yang saya pikir kita sering lupa gitu loh, sering kita cuma jadikan jargon-jargon begitu loh. Sering terutama kita yang sarjana-sarjana bidang kebudayaan ini kita sering hanya sibuk dengan ya itu tadi yang dulu pahlawan jadi penjahatnya. Ibarat begini, saya paling sering itu ketemu ya mungkin bukan di kalangan PAI yang jelas gitu ya. Banyak yang misalnya ketika bicara masalah Kidung Sunda itu. Saya pernah terlibat dalam polemik Kidung Sunda itu. Tapi bukan sesama epigraf, bukan sesama filolog gitu ya. Banyak yang bilang, wah itu kan cuma karangannya Zoetmulder, wah itu kan cuma karangannya C.C. Berg gitu misalnya gitu kan. Nah itu kan dalam tanda kutip kan menunjukkan bahwa sebenarnya itu ya itu tadi, apakah cuman ya menjadikan yang dulu itu pahlawan kemudian menjahat. Nah itu yang seringkali kadang-kadang kita miss gitu loh dalam proses dekolonisasi, terutama di bidang pengetahuan dan kebudayaan. Padahal ini sudah digagas. Bung Karno sendiri juga sangat terinspirasi kepada dua tokoh yang terlibat dalam kongres ini. Yang kongres ini yang kemudian pada tahun 2018 yang lalu diperingati 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia. Padahal sebenarnya namanya itu Kongres for Javans Culture on Wikkeling, tapi dianggap penting karena apa? Karena ada dua tokoh yang sangat mempengaruhi Soekarno saat itu, ya yang jelas yang pertama Cipto Mangunkusumo, yang kedua ada Mangkunegoro ke-7 di situ. Yang walaupun kelihatannya dua-duanya ada di kubu yang sangat berbeda ketika kongres ini, tapi ternyata dua-duanya mampu berkontribusi pada pemikiran yaitu kebudayaan. Dan ini yang kemudian dari kongres ini kan muncul yang namanya Java Institute. Nah, Java Institute inilah yang kemudian seringkali dituding peneliti-peneliti luar, terutama dari kelompok Cornell itu ya, itu cuman kelanjutan institut untuk Amtenar Jawa yang dibikin di Surakarta oleh Winter itu kan, yang dibantu oleh Romo Warsito waktu itu pada abad ke-19. Nah ini yang seringkali cuma dianggap seperti itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Java Institute sendiri dan juga produksi pengetahuan setelah itu melalui jurnal Jawanya dan juga oleh orang-orang yang ada di situ gitu ya, itu sebenarnya sangat berpengaruh besar gitu kan. Misalnya di dalam Java Institute sendiri selain ada itu juga ada Husein Zaidiningrat dan yang paling sangat influensial lagi ya Pak Purbo Caroko misalnya kalau dalam bidang epigrafi maupun filologi. Karena apa? Misalnya Pak Purbo juga sendiri menjadi guru dari ya guru kita semua lah secara nggak langsung gitu ya. Walaupun mungkin ada yang bisa bertemu langsung luar biasa, tapi ya Pak setidaknya tidak langsung. Kalaupun tidak mungkin ngajari Pak Bukhori gitu kan selanjutnya gitu. Pak Bukhori ngajari kita semua gitu kan. Nah ini sering kali ini ide orang-orang di masa itu sayang sekali tidak sampai gitu loh kepada generasi saya terutama ya, dan baru di sini saya kemudian belajar lagi, oh ternyata ini orang-orang ini hebat loh ya, sudah punya konsep ya ini tadi dekolonisasi yang saya pikir bisa kita lakukan dan harus kita lakukan, terutama
menyikapi perkembangan dewasa ini. Misalnya yang seperti yang diutarakan Pak Purbo. Pak Purbo itu kan selalu gini loh. Pak Purbo itu berkali-kali ditanyain kan, apakah kamu percaya? Tapi berkali-kali juga dituding dia ini karena sering sering mengolok, bukan mengolok ya, sering menuding Ronggo Warsito itu tidak paham basa Kawi gitu ya. Dan orang yang memang belak-belakan sering dituding bahwa orang ini terlalu ke londo-londoan, ke melondo gitu loh. Nah, terlalu ke barat-baratan, sarjana barat yang sudah hilang jawone gitu misalnya. Padahal bukan kayak gitu Pak Purbo itu. Nah, Pak Purbo itu justru menunjukkan gitu loh bahwa alih-alih orang barat gitu ya, orang Jawa lah sendiri atau orang Indonesia sendirilah yang sebenarnya sangat ya pewarisnya yang sah seperti tadi di dalam pembicaraan kita sebelumnya Bu Nini sebelum mulai gitu ya, bahwa masyarakat lokal sendirilah itu yang paling ngerti sebenarnya ini maksudnya apa gitu kan. Nah, tapi masalahnya kemudian jarang kita punya kemampuan kayak Pak Purbo ya, ketika dia tahu itu dan kemudian mampu engage itu mampu ikut berdebat dalam perkembangan pengetahuan di tingkat global. Nah, ini yang kemudian seringkali akhirnya Indonesian Studies sendiri studi tentang Indonesia, Indologi setelah kolonial mati ya mati gitu kan. Kemudian hidup lagi di masa perang dingin oleh Kornel Amerika, setelah perang dingin selesai ya mati gitu. Karena kita jarang sekali ya itu tadi tampil gitu ya, beda dengan generasinya Pak Purbo, bahkan ke bawahnya Pak Buhori gitu kan, yang sebenarnya juga menarik gitu ya. Misalnya pesannya Pak Buhori gitu yang barusan saja kalau nggak salah juga di 2 atau 3 tahun lalu malah justru dikutip oleh Pak Arlo gitu ya, Pak Arlo Griffith gitu ya, bahwa sebenarnya masih banyak gitu loh hal yang sebenarnya belum selesai gitu, belum tamat gitu loh. Baca satu prasasti pun interpretasinya itu bakal beragam gitu loh. Jadi ngapain kamu nunggu pertemuan prasasti baru gitu loh. Prasasti-prasasti sebelumnya misalnya yang di Kern Institute itu Apkats itu menunggu sebenarnya untuk diutak-atik gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi pintu masuk kita gitu ke depan. Nah, termasuk dalam hal ini setelah saya lihat, oh iya berarti jangan-jangan saya juga dalam saya masuk ke studi saya sendiri, gitu kan, saya juga bisa dong melakukannya gitu loh. Ya ketika saya melihat nisan makam ini gitu ya, misalnya dulu kalau generasinya FED, bahkan generasinya Pak Hussein sendiri, Hussein Jodiningrat menganggap ini nisan makam yang dalam tanda kutip bukan aslinya nisan makam, baru inskripsinya baru ditulis kemudian gitu. Nah, tapi anggapan-anggapan kayak gini nih yang kemudian saya sendiri juga akhirnya mempengaruhi banyak kalangan, cuman Damai waktu itu ya yang kemudian berani bilang bahwa ini adalah memang ya epigraf Islam ya, peninggalan epigraf Islam. Dan sayang sekali ternyata karena ya itu tadi masalah representasi tadi ternyata mempengaruhi. Misalnya kalau kita baca handbooknya tentang Islamic inscription di sini gitu ya, atau di epigrafi terkait Islam, buku diktatnya epigrafi Islam Indonesia itu sayang sekali sangat underrepresented gitu loh dalam ini. Tidak ada contoh gitu kan, ini ironis sekali loh, tidak ada contoh dari sekian banyak peradaban Islam di dunia, tidak ada contoh, dia cuma 1-2 kalimat bahwa Damai aja yang benar-benar punya kepedulian bahwa ini memang tinggalan Islam yang penting gitu loh. Nah, sayang sekali gitu ya, banyak sekali buku diktat yang menyampingkan ini ya, karena mental ya, bukan mental ya, maksudnya warisan kolonial gitu loh. Warisan kolonial yang kita sendiri tidak mau membongkar itu tadi gitu. Nah, ini yang saya coba gitu ya, saya coba baca ulang lagi gitu ya, bahwa banyak sekali sebenarnya kemungkinan dari sini gitu ya. Bisa jadi mungkin ini ya lama, tapi saya percaya ini baru. Dari mana dasarnya? Nah, ini yang kemudian saya coba cari-cari lagi gitu ya. Saya cari-cari lagi, ternyata ada beberapa patahan-patahan yang kemungkinan besar juga nisan makam gitu ya, karena bentuknya sama gitu kan, dan juga ada inskripsi Islamnya di daerah sana gitu kan, dan temuan-temuan terbaru ternyata juga banyak. Dan kalau kita lihat dari walaupun nggak sesempurna yang ada di yang masih dianggap in situ oleh Damai di situ, ternyata juga trennya juga sama kok, tulisan-tulisan inskripsi Islam yang ada di nisan ini sama dengan nisan-nisan yang ada misalnya di daerah Asia Tenggara lainnya, kalau kita percaya ini dari abad 15 gitu loh. Baik terutama dari inskripsinya ya, saya belum bicara masalah tipografi nisannya. Nah, sayang sekali kalau misalnya apalagi tipografi nisan misalnya ada Pak yang meneruskan Pak Hasan Mu'arif Ambari gitu ya.
akhir-akhir ini kan muncul misalnya teman-teman komunitas itu berani mengeluarkan tipe Hanyokrokusuman gitu ya. Nah itu juga menarik sebenarnya. Apakah kemudian ini bisa menambah pengetahuan? Apakah ya itu tadi? Apakah bisa juga dan harus saya pikir ini harus diangkat terus gitu loh. Harus dijadikan perdebatan akademik alih-alih cuman apa namanya saling atau cuman berhenti di sebatas apa namanya forum-forum terbatas. Nah, kalau misalnya ini juga apa namanya kalau misalnya terkait lisan makam ini juga saya juga percaya bahwa apa namanya yang tinggalan Troloyo ini menarik gitu loh. Karena kalau kita bandingkan nih misalnya dengan apa yang ada di Asia Tenggara saja gitu ya, ternyata ini saya tidak masukkan yang Leran itu karena yaitu sebenarnya kalau di bukunya ini saya ambil dari bukunya Miksik gitu ya, John Miksik gitu ya. Dan kalau kita masukkan Leran sendiri di berbagai penelitian terbaru, terutama yang digagas sama Kalus sama Gilot itu ya, itu kan walaupun secara epigrafi dia tua gitu ya deskripsi, tapi secara apa takian batunya maupun geologi batunya sendiri ya itu nggak mungkin in situ lah istilahnya dan nggak mungkin dari masa itu. Maka Troloyo ini salah satu yang tertua loh gitu loh. 13 ini Masehi semua gitu. Salah satu yang tertua dan 1264 sendiri ini yang di Brunei itu juga sebenarnya masih sangat amat diragukan juga. Dan Malika Saleh sendiri itu kan juga ternyata kopian. Maksudnya kan masih banyak yang ada yang seperti itu. Kemudian juga ternyata temuan-temuan terbaru di sekitar situ itu juga banyak gitu. Kalau kita ngomong cuma angka tahun gitu kan. Cuma ngomong angka tahun tanpa inskripsi Islamnya gitu, apa tanpa huruf Islamnya, huruf Arabnya gitu kan. Itu misalnya ini 2019 belum persis beberapa bulan sebelum saya ke Belanda itu ada orang gitu, Mas, ini saya nemu baru, tapi wis tak pendem lagi loh. Kenapa takut saya Mas? Waduh, cuman ini difotokan gitu kan. Saya sempat juga posting ke beberapa teman-teman komunitas apa itu waktu itu, yang belajar Jawa kuno gitu kan. Ada mungkin di sini ada siapa itu teman-teman di sini ada, mudah-mudahan ada misalnya apa Mbah Gun, siapa gitu loh, itu juga ada teman-teman di situ. Itu kan berapa kemarin 126 piro itu 4 atau 5 atau berapa itu. Tapi yang jelas kan juga tua tuh ini kan. Kalau misalnya ini percaya kalau ini nisan, cuman ini sih masih kita bisa berdebat gitu ya, terutama kalau kita lihat bentuk yang kayak gini ternyata tidak hanya eksklusif untuk nisan dan tidak hanya eksklusif untuk Islam misalnya begitu. Nah, tapi at least yang kayak gini tipikal sekali gitu kan, dan yang itu sudah banyak yang masukkannya di buku-buku diktat ya, terutama yang mungkin. Nah, kemudian saya juga memberanikan diri waktu itu apa namanya sambil banyak konsultasi itu mencoba membaca Prasasti Canggu itu loh, atau Trowulan 1 itu ya lebih terkenalnya itu. Kalau di beberapa tempat itu disebut Prasasti Canggu. Nah, di situ yang beberapa kali juga waktu itu sempat didiskusikan bersama itu, kamu kok berani gitu loh mendasarkan mereka itu Islam gitu kan, dari mana Prasasti Canggu? Saya mau bilang aja itu kan, di situ coba ada di situ ada Dasarda Diwasa gitu kan. Ada Dasarda Diwasa Purwapara gitu kan, di situ ada di situ gitu kan. Nah, jadi bisa melakukan ibadah Dasarda gitu kan dalam Purwapara. Nah, itu saya waktu itu dengan sok-sokan aja langsung aja menerjemahkan 5 kali Dasarda, Dasar dan Arda separuh 5 berarti kan. 2 kali Purwapara berarti siang dan malam. Nah itu saya anggap wah ini ya ibadah 5 waktu. Waktu itu saya coba apa di Universitas Erlangga itu ada Profesor Putra Manuabe itu ya, yang memang orang Bali gitu kan. Kemudian saya juga tanya, dulu juga menginisiasi kelas Sanskrit, kelas Jawa kuno bareng-bareng beliau. Ya enggak apa-apa Mas, selama apa namanya nanti kan kalau salah tinggal dikritik lagi gitu kan, dikritik kan bagus itu, apa namanya perkembangan pengetahuan gitu ya. Beliau bilang seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek lagi bahwa saya engage kemudian dengan lebih banyak bacaan lagi, ternyata ada 2 hal yang 2 studi yang sangat mendukung. Yang pertama itu Pisho ternyata. Kalau kita baca Pisho yang apa namanya Java in the 14th Century jilid ketiga, yang terjemahan prasasti, dia menerjemahkan Dasarda itu juga separuh dari 5, tapi ada tanda tanyanya gitu. Apakah 5 kali gitu kan. Purwapara juga Day and Night itu sudah di bahasa Inggris kan. Monggo dicek Bapak-bapak Ibu kalau nggak percaya gitu. Ternyata saya juga apa sama Pisau ini juga
rodok-rodok nyambung gitu ya. Coba waktu itu saya engage sama Piso itu berarti kan mungkin saya akan lebih banyak dipercaya mungkin. Nah ini kesalahan saya dulu ketika saya tidak engage ke studi-studi yang lain. Kemudian ketika saya misalnya engage ke berdialog dengan karya lain, misalnya karyanya Kenneth Hall gitu ya, terkait kelompok-kelompok sosial di zaman Majapahit itu ya, ternyata juga menarik dia sendiri menyimpulkan prasasti Canggu ini seperti ini gitu ya. Jadi tapi basisnya dia selain membaca prasastinya sendiri juga mendasarkannya pada siapa namanya tadi Pisho gitu ya, bahwa ada hak-hak istimewa khusus gitu. Hak istimewanya termasuk bahkan ya beribadah sama main sabung ayam, yang mana sabung ayam waktu itu juga tidak semua kelompok bisa memainkannya gitu kan. Dan mendapat tempat khusus ketika ada upacara-upacara keagamaan maupun festival-festival seperti Jaitra di Majapahit. Dan ini yang kemudian saya duga kalau Dame itu bilang bahwa mereka orang-orang Islam yang dimakamkan di Troloyo dan sekitarnya itu adalah orang-orang bangsawan Majapahit yang masuk Islam, kalau saya berdasarkan ini gitu kan, saya kok lebih berani berasumsi bahwa itu bukan orang-orang Jawa yang masuk Islam, tapi justru orang ya ini tadi orang-orang luar gitu kan, komunitas-komunitas kelompok ini yang kemudian dapat status sosial khusus gitu kan. Nah, kemudian menikah gitu kan, dan dari situ kan saluran Islamisasi lewat pernikahan ini saya pikir bisa dilihat. Dan ini loh yang kemudian kalau kita bicara masalah Islamisasi, selalu teori-teorinya kalau nggak Moket gitu kan, Fatimi gitu kan, Suluk Hurukronya nggak pernah keluar lagi dari itu gitu loh. Nah ini yang kalau nggak gitu tiba-tiba langsung dari Arab Saudi gitu kan. Nah ini padahal Arab Saudi loh, Saudi belum ada waktu itu. Nah ini yang seringkali terlalu semangatnya orang-orang dekolonisasi itu lupa itu tadi gitu. Nah kemudian ini juga permintaan Drewes ya. Drewes ternyata saya juga baru ingat Drewes itu ya setelah ada permintaan untuk dekolonisasi. Ternyata Drewes itu dalam bukunya A New Light in the Coming of Islam gitu ya, bukan buku artikel itu, yang kemudian masuk dalam bukunya R. A. Kern gitu ya, dedikasi terhadap R. A. Kern itu dia bilang seharusnya sumber-sumber Tionghoa yang awalnya dihimpun oleh Groeneveld itu ya, orang Batavia Genootschap Kunstwerkentenschappen itu kalau mau dibahas lebih lanjut lagi itu banyak sekali data-data berharga. Jadi dari situ ternyata banyak sekali memang studi dari Singapura, bahkan dari Cina sendiri yang misalnya meneliti tentang Ming Shilu atau kronik dinasti Ming gitu ya di masa itu. Ternyata ketemu yang kayak gini-gini gitu ya. Saya juga baru sadar itu. Tahu gitu buku saya ini jadi lebih lengkap gitu. Jadi nah, ternyata ada beberapa kali dan ada 29 misi, dan yang menariknya terutama misalnya masalah porselen. Nah, ini saya konfirmasi lagi misalnya ke ahli-ahli porselen gitu ya. Ternyata porselen biru dan putih di Trowulan itu ternyata punya sangat imperial quality lah, dan cuman diekspor ke beberapa tempat dari Cina, misalnya di daerah Istanbul itu sama di Teheran gitu. Nah, bisa jadi sayang sekali kan bisa misalnya ternyata dari kalau kita berdialog dengan ahli keramik itu ternyata menarik ya. Ternyata bisa jadi ternyata salah satu kunci penting itu dari salah satu situs terpenting misalnya pembuatan keramik dari 4.000 ini ternyata ya itu tadi banyak hubungannya dengan Cina, Tionghoa itu tadi. Nah, apa yang kemudian dibawa dari Jawa ke Cina menurut Ming Shilu ini tadi ada sangat beragam ya, mulai rempah-rempah sampai bahkan budak. Nah, cuman budak ini yang menarik ya. Maksudnya budak itu mungkin kalau dalam konteks kolonialisasi Barat ya, yang dekolonisasi yang sedang kita bicarakan ini adalah budak dalam artian pekerja kasar gitu ya, atau pekerja perkebunan. Nah, kalau budak di sini ini sama seperti zaman budak-budak awal sebelum ketika Barat masuk, lebih sering kepada translator, penerjemah. Nah ini yang kemudian yang sangat menarik sebenarnya, bahwa ternyata pekerjaan translator itu atau pekerjaan budak itu tidak mungkin separah yang kita bayangkan, ternyata juga sangat terhormat bahkan. Nah ini di dalam Ming Shilu, jadi kalau kita baca beneran gitu ya, ternyata di situ kan disebut Hui Huiren gitu kan, dari ketika Mahuan itu datang ke Majapahit itu kan. Ada nama Hui Huiren, kelompok pertama dari sebelah barat Cina. Ya jelas mereka semua Muslim gitu kan. Sekarang masih ada kok komunitas Hui Hui itu kan di daerah Xinjiang ke barat itu.
mereka makan makanan halal katanya gitu. Bahasa Inggrisnya ya hijab food. Nah, yang menarik ini yang saya duga ini yang kelompok yang dimakamkan banyak di daerah sekitar Majapahit dan kemudian jadi apa namanya apa ya yang saya duga oknum-oknum penyebar Islam pertama itu ya yang benar-benar ini yang disebut Mahuan ini kelompok Tionghoa dari Tangren gitu ya dinasti Tang. Mereka datang dari Kuantung, Changzhou dan Guangzhou untuk melarikan diri karena seringnya perang gitu ya antar dinasti gitu ketika pergantian dinasti dan nyari semuanya itu muslim yang taat, punya hidup yang baik dan dibandingkan di negerinya gitu ya. Ya itu tadi hidup yang baik gimana dari negerinya. Mereka dapat keistimewaan ya sejak zaman Hayam Wuruk gitu misalnya gitu. Karena memegang pintu tol penting gitu kan. Dan disebutkan oleh Mahuan kelompok pertama, kelompok kedua ternyata hidup di Majapahit maupun hidup di daerah-daerah pesisiran. Mereka ini tadi menikah dengan perempuan-perempuan pribumi ya jelas ya karena mereka laki-laki ya nggak bawa perempuannya gitu ke imigran dan yang terakhir kelompok pribumi gitu ya menurut dia ya ini lagi Mahuan kan itu tadi perspektifnya juga orientalis juga kalau dalam anggapannya Said itu tadi ya wah, mereka hidupnya buruk wah, mereka kafir semua gitu menyembah berhala dan makan ya makanan-makanan menjijikan tapi yang menariknya menurut Mahuan mereka sangat mencintai sekali itu tadi persis itu tadi keramik-keramik gitu loh yang warna hijau, biru gitu kan dan barang-barang mewah yang ini hampir semua dari Cina dan ternyata apa namanya nyambung gitu loh ternyata sesuai dengan apa yang disebutkan tadi sama temuan-temuan keramik atau ahli-ahli keramologi kalau kita mau engage sama teman-teman di sana. Belum lagi kalau kita misalnya sama teman-teman ikonografi gitu ya. Saya belum tahu ini benar ada nggak yang sudah meneliti gitu. Misalnya saya selalu curiga gitu ya. Dan mungkin nyambung sama ya isu kedepannya kalau kita mau representasi tentang komunitas di Trawulan aja lah ya. Selalu disebutkan ada Arab, India, Tionghoa gitu kan, Eropa. Tapi dari segi kuantitas gitu lah, apakah yang secara ikonografi itu yang Tionghoa lebih banyak gitu kan. Saya menduga yang Tionghoa lebih banyak gitu. Tapi kan apakah sudah ada studi belum mungkin ini bisa jadi studi ke depan dan sebenarnya ini juga jadi menarik terkait isu dekolonisasi ke luar gitu ya bahwa ternyata ya bangsa kita ini tidak hanya apa namanya beragam sejak hadirnya orang Barat gitu ya maksudnya ternyata kita juga sangat menerima banyak pengaruh dan tidak hanya Indianisasi ternyata gitu ya tapi juga bisa Siniasasi tapi juga Arabisasi dan akhirnya membentuk Nusantara seperti yang kita kenal seperti hari ini. Mungkin saya pikir demikian dulu Gulo Santen, Gulo Kelopo, Cekap Semanten, Atur Gulo, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu, Rahayu, Rahayu.